cuma jurusnya yang saya bilang. Baiklah bapak-bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan, yaitu tausiah agama, nasihat agama, pelajaran dan pendidikan agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Adinda Kiai Haji Ustaz Syuti Ilyas Al-Yamani. Kepada beliau sepenuhnya kita berikan. Sebelum saya ceramah, saya kenalkan nama dulu. Sama gak yang beliau dari abang saya Bang Junaidi Esosli, ya. Kalau dulu orang tua itu ngasih nama Sayuti, tapi Islaminya ternyata Suyuti. Akhirnya ada Sayuti, Suyuti. Nah, yang Sayuti dulu. Waktu saya di sekolah, orang kampung manggil Ti. Tapi kawan sekolah manggil Yut. Nah, nanti terserah milih yang mana. Tapi kalau cewek-cewek, say. Dia agak tekan. Maaf ya istri saya ya, ada biar dia tahu kalau abangnya dulu macam mana gitu. Itu dulu. Kalau sekarang dia manggil saya Beb gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Tadi adik kita ketika membawa acara memulai dengan alhamdulillah, salawat kepada Nabi yang di bumi bernama Muhammad, yang di langit bernama Ahmad. Dan hal ini ternyata sudah disampaikan oleh Isa ibn Maryam sebelum beliau dilahirkan. Inni rasulullahi ilaikum, aku diutus menjadi rasul untuk kalian. Musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashshira, membenarkan kitab yang datang sebelumku bernama Taurat, wa mubashshira, dan aku membawa kabar gembira. Birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang nabi yang datang setelahku bernama Ahmad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama Rasulullah di langit Ahmad. Kalau Nabi Isa saja bergembira sebelum nabinya lahir, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang Nabi kita sudah lahir, maka kita wajib bergembira. Pelaksanaan Maulid Nabi SAW ini adalah bentuk kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kegembiraan ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap para habaib, para kiai, para alim, para ustaz, wa nakhusuhum bidzikri. Yang saya hormati abang saya, kakak saya, Dr. Kiai Samari Ilyas MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Camat, abang saya juga Bang Junaidi Estos. Kemudian Bapak Kapolsek Haji Burhan, para habaib Haji Hamdani, kemudian
Datuk saya Tok Harun, Bang Samsudin, kemudian juga Ustaz Husain, dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini acara pada siang hari ini satu, Maulid Nabi. Yang kedua, haul guru mulia Murabi Arwahana almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar. Kemudian haul guru orang tua kami Ayahanda Muhammad Ilyas tahun pertama. Kemudian bibi kami Tardah binti Hadi Dahlan. Mudah-mudahan mereka ini dijadikan kuburannya Raudhah min Riyadhil Jinnah, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita membacakan doa ini juga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dirangkaikan dengan akikah cucu kami, yaitu anak daripada keponakan kami Usama bin Ustaz Samawi, bernama Ghania Azkia Fakhriyah. Mudah-mudahan dijadikan anak salihah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tidak ditulis di sini, ini juga sekaligus tasyakuran, bentuk syukur kami yang Allah berikan kepada keluarga kami. Alhamdulillah, apakah Ustaz Samawi Ilyas telah menyelesaikan pendidikan S3-nya dan sekarang menyandang gelar doktor. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan ini manfaat untuk agama, untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi penggembira untuk Rasulullah SAW, untuk kedua orang tua kami, dan menggembirakan guru-guru kami, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini bingung nak mulai dari mana, karena acaranya banyak. Jadi yang penting saya singkat saja, karena ceramah tadi pun sudah jelas. Tujuan kita hadir adalah memperingati Maulid. Maulid ini, kalau Sayyidina Isa saja bergembira, maka kita wajib bergembira. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Sebelum sampai hadisnya saya sampaikan, saya mau tanya ibu-ibu dulu nih. Bu, kira-kira lebih sayang Rasulullah atau lebih sayang kepada suami? Hah? Tolong dijawab. Lebih sayang kepada Rasulullah atau suami? Hah? Hati-hati tak dikasih banjir. Yang jelas jawabnya tak berani, kita masih ragu-ragu. Kemudian saya tanya bapak-bapak, lebih sayang Rasulullah atau kepada istri, Pak? Hah? Mau bilang Rasulullah, takut tak dapat jatah. Maksud jatah disajikan makanan gitu, Pak. Oke. Lebih sayang kepada Rasulullah atau kepada diri kita sendiri? Dua-duanya betul, tapi kita cerita tentang level mana yang lebih tertinggi. Udah, saya tanya ke ibu nih, lebih sayang suami atau diri kita seorang? Tak menjawab ya. Bapak Ibu, jawaban kita menunjukkan level kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna, sampai aku ini, kata Rasulullah, ahabbu ilaihi, lebih dia senangi, lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dari seluruh manusia di muka bumi ini. Mendengar hadis ini, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, mulai saat ini aku lebih mencintai dirimu ya Rasulullah, melebihi orang tuaku, melebihi anakku, melebihi istriku, bahkan dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kecuali atas diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Hatta min nafsik ya Umar, tidak sempurna imanmu ya Umar,
sampai kau lebih mencintaiku bahkan melebihi daripada dirimu sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ngadakan ulang tahun untuk anak kita, bukti cinta kita. Untuk istri kita, bukti cinta. Ada lagi ulang tahun perkawinan, perak, emas dan sebagainya. Ulang tahun partai, hari jadi kota dan macam-macam lah. Sekarang hari jadi kota mundial. Kalau itu kita anggap wajib, maka Rasulullah lebih wajib lagi. Makanya banyak orang itu biasanya mengadakan maulid bukan hanya di masjid, di surau, di rumah-rumah. Dan merasa aib bagiku, celah bagiku kalau mengadakan ulang tahun untuk istri dan anakku, sementara untuk Rasulullah tidak. Apalagi hadirin, yang kita kenang saat ini bukan hanya hari kelahiran Rasulullah, double. Satu, hari kelahiran. Dua, mengenang hari wafatnya Rasulullah. Rasulullah lahir pada hari Senin, wafat pada hari Senin, lahir pada tanggal 12, wafat pada tanggal 12. Kemudian lahir pada bulan Rabiul Awal, meninggal pada bulan sama. Yang beda hanya 1 tahunnya. Kenapa tahunnya beda Pak Ustaz? Kalau sama kita yang bingung. Nah, itu mustahil. Makanya Bapak Ibu, orang itu biasanya kalau lahir Jumat, meninggal Jumat. Biasanya. Walaupun ada yang beda. Rasulullah lahir Senin, wafat Senin. Sayyidina Adam diciptakan pada hari Jumat, diturunkan ke bumi pada hari Jumat, masuk surga hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat, konon wafatnya hari Jumat. Saya tanya, ada nggak ya di antara kita yang lahir hari Senin? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Hati-hati besok hari Senin. Takut pilihan kita gitu Pak. Tapi subhanallah, saya pula berbangga, saya lahir hari Senin. Kalau jalan, adikku tolong diikhlaskan, istriku maksudnya. Ini mau macam mana lagi kalau sudah ajalnya. Tapi kalau dapat yang ngalah dulu. Anak saya masih kecil-kecil. Yang di depan saya ini kecil, masih ada di bawah dia. Masih ada di bawah dia ini, 1,5 tahun, dan saya cucu kita di bawahnya Abu Sadari. Saya tidak mau kalah dengan sebutannya. Saya baru 6, dia dah mau 7 dah. Nah, saya harus minimal 7 lah. InsyaAllah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya yang kedua, ini ringkas saja. Kenapa kita mengadakan acara maulid seperti ini? Banyak yang kita pelajari. Salah satunya menanamkan rasa cinta. Menanamkan rasa cinta. Karena orang itu untuk cinta langsung tak bisa Bapak Ibu. Kita ini kan disuruh ikut sunnah Nabi Muhammad. Allah mengatakan, wa ma atakum bihir rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kau ikuti, apa saja yang ditinggalkan dilarang Rasulullah harus kau tinggalkan. Dan itu enggak gampang hadirin. Contoh, kalau makan baca gampang ke tidak? Gampang ke tidak? Gampang ke tidak? Siapa yang bilang gampang? Satu hari berapa kali makan? Berapa kali? Siapa bilang 3? Itu kan yang wajib. Hadirin, di antara makan dan minum kita, saya yakin nih, mungkin kalau 100 kali kita minum, yang baca bismillah paling 3 kali yang ingat ya. Padahal rumus minum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, perhatikan. Langsung kita praktek nih. Contohnya, sekalian nggak saya haus itu. Nah, nih. Tunggu. Rasulullah mengajarkan bisalah tati anfas, 3 kali nafas dan bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini minum Pak. Kita pagi ya nak nyampaikan sekarang berapa kali makan di depan kita, berapa kali minum kita. Ini baru cerita bismillah nih. Masuk WC, kaki kanan, kaki kiri. Itu kan teorinya. Hah? Praktiknya, apalagi kalau kebelet. Depan WC ada terburai barangku. Kenapa nggak kebelet? Bagaimana cerita teringat mau kaki kanan, kaki kiri? Mana sempat lagi? Jadi gampang memang hadirin, tapi susah.
Kenapa? Karena cinta kita ini tak ada. Dibilang tak cinta mah. Tapi setelah dites, diuji, ternyata masih jauh. Dibilang tak cinta benar, salah gak? Masih jauh. Kita diperintahkan ikut Nabi Muhammad. Untuk ikut Nabi Muhammad tidak gampang. Harus tahapnya cinta dulu. Sebelum ikut harus cinta dulu. Sebelum cinta harus kagum dulu. Sebelum kagum harus kenal. Kita bagaimana nak cinta, nak ngikut? Cinta ya kada. Bagaimana nak cinta? Kagum belum. Bagaimana nak kagum? Dengar cerita Rasulullah ya, jarang. Nunggu maulid. Itu pun, kalau Sanawi yang undang, kalau tak ada betul, wah aku nak datang. Kata dia, ada setiap hari kita mengupdate cerita Rasulullah. Seharusnya setiap hari kita update hadirin. Hari ini bagaimana Rasulullah dengan istrinya. Besok kita buka. Ini handphone kan sudah ada. Ini pakai. Besok update cerita Rasulullah dengan tetangganya. Bagaimana Rasulullah dengan istrinya. Bagaimana Rasulullah dengan anaknya. Bagaimana Rasulullah dengan bawahannya. Bagaimana Rasulullah makan. Bagaimana Rasulullah tidur. Terus kita update terus. Sampai timbul rasa cinta di hati ini. Ini yang diupdate. Sambo. Untung buat kita tuh apa gitu kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu kita singkat. Mungkin ini contoh. Saya bawakan satu cerita saja. Nanti kalau kita udah dengar cerita Rasulullah, kagum aku dengan Nabi Muhammad itu. Udah kagum, cinta. Udah cinta, baru gampang kita ngikuti. Kita nak maksa nyuruh anak kita, nak makan baca bismillah, masuk kaki kiri ke WC, keluar kaki kanan. Nggak gampang hadirin. Suruh dia cinta dulu. Ya. Cerita satu. Pernah satu saat Rasulullah SAW. Kalau cerita ini banyak hadirin. Saya bawa satu cerita aja. Masuk ke rumahnya, bertanya dengan istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan? Ada ya Rasulullah. Apa lauknya? Tidak ada ya Rasulullah kecuali satu. Apa itu? Al-khal. Apa itu? Cuka. Cuka dari lauk. Coba lah bu, laki kita kasih cuka. Kau nak bunuh aku gak pun. Tapi apa tanggapan Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Beliau mengatakan supaya nak nyenangkan istrinya, beliau mengatakan ni'mad dam al-khal. Lauk yang paling the best adikku cuka. Ya Allah, tersandung istrinya. Dengar hadis ini ibu-ibu balik, kasih nasi, sampingnya juga. Laki ini lapar nih pak, tadi Burhan ini lapar laki ini. Buka, daun saji, ada nasi. Sampingnya apa lauk ini? Cuka bang. Kau ni dah tak suka dengan aku dah. Jangan kali kau ni. Mulai dulu sangka. Bang, baca hadis bang. Ni hadis ini Rasulullah mengatakan nikmat al-khal, nikmat lauk yang paling nikmat itu yang paling bagus cuka. Kau ni tak paham hadis. Itu Rasulullah tu nak menyenangkan bininya. Dia tak tersinggung. Cuka dari mana? Itu sama kau dengan nak bunuh aku. Udah kau tahu aku ni punya asam lambung. Pengen nak cepat ke? Luar biasa kau ni. Ya Allah. Lalu ternyata ni lihat hadis yang lain. Rasulullah itu kata suaminya suka makan iga, kambing. Itu kau ini untuk menyenangkan istrinya. Saya sampaikan hadis ini tentang iga kambing biar bapak ibu tahu Rasulullah itu suka apa. Saya pun gitu sama. Halo. Dia tahu bang Rasulullah suka apa. Saya ceritakan ini dan bapak ibu tahu saya itu sama dengan itu gitu bang. Jadi kalau undang saya dia tak paham lah gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang sama bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram. Beliau masuk ke rumah, ya, dan dengan cerita ini kagumlah kita. Ya
Allah begitu Rasulullah ya, tak mau ingin perasaan istrinya. Kalau kita ini jangan kena ngalah, sedih pun tak mau. Masuk ke rumah istrinya, ya Rasul, wahai istriku, apakah paginya ada makanan? Oh tidak ada ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Idzan ana shahim. Kalau begitu aku puasa. Bu, ada laki kita macam gitu? Ada? Mampus Pak Ustaz. Nah, kita tak usah lah macam Rasulullah, macam-macam nak puasa pula. Bilang ya, tak ada lauk dek. Tak ada bang, oh wajar. Dia ngurus anak, masak, nyapu, ngepel. Abang beli lauk jadi. Kan udah banyak pasar penjual jual lauk jadi. Belilah. Apa namanya ikan, satu iris. Yang udah digoreng dulu ya, sayur. Bawa ke rumah. Dek, abang udah beli lauk jadi. Ya Allah, terpukul perasaan istrinya. Allah, gara-gara aku tak masak, abangku beli seorang. Ditambah lagi sama suaminya. Nggak ada masalah dek. Biasa, kau kan sibuk. Yuk kita makan sama-sama. Makan sama-sama. Atau gini saya bilang, abang ceramah pandai. Di rumah bukan kan gitu. Ya namanya teori. Saya ini kan yang ceritakan cerita Rasulullah, mana cerita abang kau? Bukan. Maaf ya. Duduk sama-sama, ambil suapkan. Ya Allah, aku kata istri, ya Allah, gara-gara aku lupa masak, abangku beli lauk seorang dan dia tidak tersinggung. Lebih dari itu, aku disuapkannya. Mulai saat ini, aku bersumpah karena baiknya akhlak suamiku, aku tak akan telat masak lagi dan aku akan masak yang nyaman-nyaman yang paling disuka. Itu yang muncul Pak, berapa tahu. Ini enggak, kau ni tak masak, dia kemarin kemana, kau bawa kemana, luar biasa kau ni. Tak tengok aku ni kelaparan. Dia pergi di dapur, masak dia. Dia bang, tapi muka masam. Pergi suaminya, diludahkannya. Nah itu, makanya banyak istri suami nurut sama suami, gara-gara banyak makan ludah bini. Ini benar loh Pak. Kalau bapak lihat orang tak nurut, kasih ludah. Benar. Nih, contoh nih, kucing. Nggak usah kucing. Kenapa kucing itu jinak di rumah? Habis kita makan, kita kasih dia. Jinak. Bekas jauh kita. Udah berapa kali bapak makan dua bini? Gagal ngomel-ngomel. Makanya jangan ngomel-ngomel bini itu. Salah sopan. Allah sekali sedih. Nih, timbul rasa kagum, ujung-ujungnya cinta, dan kemudian kita ikut. Dan kalau cerita sunnah Rasulullah banyak sekali, termasuk di antaranya akikah. Ini adalah bentuk daripada sunnah Nabi Muhammad. Ya, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Setiap yang lahir itu tergadaikan. Sampai kata Rasulullah diakikahkan. Maka disembelihkan untuknya kambing, kemudian dikasih nama, kemudian dipotong rambutnya. Yang bagus dibotak, ditimbang, kemudian dihargai emas atau perak, kemudian disedekahkan ke jalan Allah. Itu pun bagi yang mampu. Ya, ini alhamdulillah anak kami Usama telah menjalankan sunnah itu, mudah-mudahan yang dijalankannya diberkatkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan anaknya saleh. Kita meningkatkan anak kita dari kecil dengan sunnah Nabi Muhammad. Mulai keluar Pak sudah ada sunnah itu, diadzankan kanan, qomatkan kiri. Minimal kalau kita tak bisa mengadamkannya, datuknya tak ada. Kalau ulama mengatakan siapapun yang ada di situ, ini payah, dia udahlah tak bisa mengadamkan, menunggu cari loh tukang adzan. Sebelum tukang adzan datang, dah telanjang budak ini dengar lagu dangdut. Kalau bisa jangan suara yang terdengar pertama kali suara adzan. Usia 7 bulan, 7 hari dikasih nama. Itu yang paling afdal. Kalau tidak 2 kali 7 atau 40 hari tidak ada masalah, dan ini sudah dikerjakan. Kemudian kita juga melaksanakan acara haul untuk guru kami dan orang tua kami, dan ini mudah-mudahan bentuk bakti kami sebagai anak kepada orang tua kami dan guru kami, khususnya Kakak Dasar Nabi Ilyas dan Kakak dan Wahidah. Ini bentuk cinta beliau kepada orang tuanya, kepada gurunya. Ingat sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah cara aku berbakti kepada orang tuaku ya Rasulullah? Padahal dia sudah meninggal. Ada, kata Rasulullah, as-salatu alaihima. Kau salatkan dia banyak.
Yang kedua, apabila sudah dikuburkan, istighfar lahuma, kau minta ampun untuk keduanya. Yang ketiga, silaturahim ala filatusal ila bihma, menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Di kakap sana ada kawan dia bermain, kita datang, itu berbakti kita sama orang tua kita. Apalagi dengan pak muda, dengan sepupu, apalagi dengan saudara kandung. Maka sering saya sampaikan, orang yang tidak bersegur sapa dengan saudara kandungnya sama dengan mengirimkan siksaan buat orang tuanya. Perhatikan ya baik-baik, bisa tekankan ini. Yang tidak bertegur sapa dengan saudara kandungnya hanya gara-gara tanah semeter, kau telah mengirimkan siksaan buat orang tuamu. Ini banyak terjadi hadirin, jangan dianggap remeh ini. Kalau bapak kita punya kawan dia bermain, kita datang ke dia nanya, bang, bapaknya apa ini kawan bapak saya, apa ini bapak saya ini kawannya, dulu suka main bola sama-sama, luar biasa. Kita datang saja, itu sudah bakti sama orang tua. Kalau kita bermusuhan dengan dia, kita sama dengan bermusuhan dengan orang tua. Apalagi saudara kandung, ini orang lain. Udahlah kau tak ngirim doa, tak tegur pula. Ya, kemudian bersedekah dengan niat untuk orang tua. Jadi apa yang dikasihkan oleh abang saya pada siang hari ini, sedekah pahalanya nyampai itu kepada orang tua, nyampai itu kepada mertua beliau, nyampai itu kepada gurunya, pahalanya itu. Nah, ini semuanya ada bentuk orang bakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, menjalankan amanahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup, jadi saya rangkum semuanya. Tasyakuran atas selesainya pendidikan abang saya, Ustaz Sanawi Ilyas, gelar S3-nya doktor, kemarin sudah wisuda. Ini mengajarkan kepada kita belajar itu tak pernah berakhir. Belajar tak pernah berakhir. Tuntutlah ilmu minal mahad, dari ayunan, gendongan buayan, ilal lahad, sampai kuburan. Orang dalam kubur itu masih belajar, Pak. Bukankah Anda lihat ketika seseorang dimasukkan ke liang lahat, kita berdiri di atasnya sambil mengajarkan dia. Orang dalam kubur walaupun ustaz sekalipun masih nak belajar. Fa'idha ja'akal malakanil muakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yus'i'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Fa'idha sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka faqul bilisanin fasih wa'tiqadin sahih Allahu Rabbi Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Ketika masuk di liang lahat, kita berkata kepada yang terbaring ini, apabila datang kepadamu dua malaikat Munkar dan Nakir, kau jangan takut, kau jangan bimbang, karena mereka itu makhluk Allah sama dengan kita. Jika dia bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Belajar. Sakaratul maut. Kita ini sekarang nih, Senin Kamis. Udah mau lepas nyawa ini. Masih belajar. Apa kata Rasulullah? Laqinu mautakum. Talkinkan, ajarkan orang yang sekarang di antara kalian dengan la ilaha illallah. Saya bilang ke keluarga saya, kalau abangmu sekarang nanti tolong talkinkan la ilaha illallah. Ada yang bilang, Ustaz kan udah tahu jalan surga. Tahu dari mana? Itu yang Ustaz ceramahkan teorinya. Hadirin, setan yang paling hebat goda manusia kapan? Ketika sekaratul maut. Kalau macam-macam kita sekarang ini memang ada setannya, tapi biasa-biasa kelas teri. Setan kalau ada levelnya, yang nakal di luar sana, di luar masjid, itu setan kelas teri. Masuk masjid, setannya namanya Khanzab Jenderal. Jenderal, bintang 1, bintang 2. Namanya Khanzab. Makanya, kalau pengurus masjid itu jarang yang ngaku. Makanya pengurus masjid jarang yang ngaku. Ustaz, masjid kami begini-begini. Kau jangan cerita, semua masjid hampir begitu. Ustaz, tahu dari mana? Rasulullah yang ngomong. Di masjid setannya lain lagi. Nah, ketika mau sekaratul maut, itu panglimanya. Bapak dan wajah mak bapak kita. Bapak ni jago la ilaha illallah dan berzikir. Jangan merasa aman, Pak. Oh, jangan. Oh, Pak Ustaz, saya dah zikir 1 juta kali, ampun, belum tentu. Rasulullah mengatakan, siapa pun yang akan meninggal di antara kalian, talqinkan la ilaha illallah.
Artinya yang sekarat saja masih belajar. Apalagi yang tua macam kita nih, jangan malu nak belajar. Apalagi bapak-bapak, wajib belajar. Karena dia punya anak, punya istri. Fenomena saat ini dibuka majelis taklim yang belajar ibu-ibu, betul bu? Betul tak? Laki-lakinya merampok Ustaz. Suami harus belajar Pak Bu. Kan sering saya sampaikan suami ideal saatnya ada 4. Jadi suami, jadi bapak, jadi kawan, jadi guru bagi istri. Kita belajar, balik rumah sampaikan istri. Ini istri belajar, bagulah ditolongkan suaminya. Bang yang benar itu begini, macam kau pula yang tahu. Aku dulu lahir dari kau. Mulai nunjukkan ego ini. Padahal yang bodoh suaminya ini, kamu belajar. Jadi ada majelis taklim, ada pondok pesantren, yuk kita belajar. Taklim, ya belajar. Apa yang jangan lihat umur. Kalau orang sekarang saja masih belajar, lihat lahir masih belajar, apalagi hayat masih dikandung badan. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Mewakili abang saya.